Halo semuanya, balik lagi di channel Deso. Hari ini kita mau review sebuah mouse dari Microsoft, yaitu Microsoft Design Bluetooth Mouse. Kalau teman-teman lihat dari desainnya, itu desainnya simple banget, minimalis, dan juga modern. Dan ini yang saya suka, makanya saya milih mouse ini, karena memang secara visual itu nggak banyak aksen yang nggak perlu, jadi simple gitu aja. Nah, modelnya sendiri itu dia nggak seperti mouse kebanyakan yang biasanya gemuk ya, dia modelnya itu tipis. Dan ini sebenarnya bisa baik, bisa buruk juga. Dan ini mempengaruhi ergonomis kita ketika memakai mouse. Nanti akan kita bahas di akhir video ya, tentang bagaimana penggunaan mouse ini. Mouse-nya sendiri terbuat dari bahan polikarbonat atau plastik. Dia ada 3 tombol, yaitu di klik kiri, klik kanan, dan di tombol scrollnya itu juga bisa ditekan. Nah, di sini contoh suara kliknya. Nanti bisa teman-teman cek aja, bandingin kira-kira suaranya cukup keras atau enggak. Ini mic saya taruh dekat. Ini klik kiri. Ini klik kanan. Klik kanan, kiri. Dan klik tengah. Untuk scrollnya sendiri, ini bahannya materialnya terbuat dari besi ya, jadi kelihatan kerasa premium karena kalau dipegang tuh dingin, beda sama bodi lainnya, dan dia ada geriginya untuk memudahkan kita scrolling menggunakan mouse ini. Nah, kemudian dari warnanya itu dia punya warna hitam yang matte lapisannya, jadi nggak glossy, nggak yang mengkilat. Efeknya adalah fingerprint kita atau sidik jari itu nggak gampang nempel di mouse. Jadi mouse-nya bisa kelihatan tetap bersih. Beda dari mouse-mouse lain yang desainnya itu biasanya glossy ya, atau yang mengkilat. Logo Microsoft-nya pun itu ada kecil di belakang bagian mouse. Dan itu juga warnanya hitam, tapi dia dengan lapisan glossy. Jadi nggak terlalu kelihatan mencolok di logonya dibandingkan desain keseluruhan si mouse-nya. Nah, di bagian bawahnya sendiri juga nggak kalah simple ya, yaitu desainnya rata, simple, dan nggak ada tombol-tombol yang tidak perlu. Dan tutup baterainya ini dia menempel dengan magnet, jadi dia mudah sekali untuk dibuka dan ditutup. Juga penggantian baterainya itu sangat simple, dan dia pakai baterai 2, yaitu baterai tipe A3, triple A. Di bagian bawah hanya ada satu tombol, yaitu tombol on and off plus Bluetooth. Jadi untuk koneksi Bluetooth juga menggunakan tombol ini, dan untuk menyalakan dan mematikan juga menggunakan tombol yang sama. Kemudian di atas tombol Bluetooth itu juga ada lampu lasernya, dan ini lasernya multifungsi. Selain dia buat mouse-nya, tetapi juga sebagai indikator Bluetooth-nya ketika kita melakukan pairing atau on and off dari Bluetooth-nya sendiri. Nah, untuk baterai sendiri sih klaim dari Microsoft itu 1 kali penggantian baterai bisa nyala selama kurang lebih 6 bulan. Tapi karena saya baru pakai kurang lebih 2 minggu, jadi masih belum bisa komen tentang daya tahan baterai. Tapi nanti akan saya update kalau misalnya penggunaan baterainya mungkin tidak sesuai atau nanti ketika habis di atas ekspektasi dari Microsoft ya, begitu. Nah, dari tadi kan kita ngomongin fitur-fiturnya yang kelihatannya wow banget ya. Tapi sebenarnya selama saya menggunakannya lebih dari 2 minggu atau sekitar 2 minggu, itu ada beberapa kekurangannya dari mouse ini yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama itu adalah bahannya yang sebenarnya tanda kutip ya, cuman plastik. Dan ini nggak ada lapisan apa-apa, nggak ada lapisan kayak soft touch gitu atau lapisan blue kayak biasanya Microsoft Surface ya, itu kan ada di laptopnya. Tapi dia cuma plastik. Jadi untuk harganya itu kalau bisa ditingkatin sebenarnya akan jauh lebih baik sih bahannya. Nah, ini nggak tahu apakah ini punya saya doang atau yang lain juga. Tetapi mungkin karena bahannya plastik, jadi di klik kanan, di sebelah klik kanan itu ada bunyi-bunyian yang akan saya tunjukkan di video berikut. Ya, jadi di klik sebelah kanan ini kayak ada suara
plastik gitu. Coba dengerin aja ya. Mouse-nya saya deketin ke mic. Tapi ini cuma yang kanan, karena sebelah kiri enggak. Yang kanan. Kemudian untuk scrollnya sendiri, ini bagus besi dan dia tactile gitu, jadi kerasa ada kayak tek-tek-tek-teknya gitu, nggak loose. Tapi karena dia besi dan nggak ada karetnya, dia besi doang, itu licin. Jadi kalau tangan kita, terutama tangan saya itu kan kering ya, nggak lembab gitu. Itu sering miss ketika scrolling. Kemudian yang terakhir itu modelnya yang tipis. Sebenarnya ini bagusnya karena kita bisa taruh di tas dan dia nggak banyak makan tempat. Tapi secara ergonomis, misalnya kita buat main game atau kita buat berlama-lama dengan mouse, itu agak capek karena dia nggak full mendekam si mouse-nya, tapi tangan kita agak kayak bridging gini, agak kayak ada arc-nya gitu di mouse-nya, jadi nggak 100% kita megang mouse, jadi harus cakar gini modelnya. Dan itu kalau lama makainya kurang pas aja, kurang ergonomis. Nah, jadi kesimpulannya apa? Untuk mouse Microsoft Designer Bluetooth mouse ini cocok buat teman-teman yang butuh mouse yang tipis atau yang mudah dibawa kemana-mana. Jadi misalnya teman-teman taruh di tas atau di tas yang kecil pun itu nggak makan tempat banyak. Jadi kalau misalnya yang teman-teman yang mobile, yang suka traveling, suka kerjanya di mana-mana pindah-pindah, itu laptop ini sangat saya sarankan. Tetapi kalau misalnya teman-teman itu gamer yang suka main game, suka menggunakan mouse dengan presisi, kemudian pakai mouse-nya itu lebih lama, berjam-jam, itu saya nggak menyarankan mouse ini karena untuk jangka panjang itu agak kurang nyaman dipakai seharian gitu. Jadi bisa aja menyebabkan sakit tuh, capek, pegel gitu. Itu kan yang kita nggak mau kita dapatkan ketika lagi main game. Jadi untuk kalau kebutuhannya gaming itu nggak banget. Nah, selepas video ini dibuat, itu saya cek harga di Tokopedia sekitar 400 ribuan. Tapi ini saya dapat di Australia itu sekitar $30. Jadi harga nanti bisa teman-teman update di link yang ada di deskripsi video ini ya. Ya, kalau gitu sekian video dari Chan Deso tentang mouse Bluetooth ini. Apakah teman-teman mau beli? Saran saya ya tadi, kalau kebutuhannya sesuai dengan teman-teman, beli aja. Kalau enggak, mungkin bisa skip atau beli beli mouse gaming yang lebih pas ya. Oke, kalau gitu sekian dari Chan Deso pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus.